Pengalaman ini saya alami pada tahun 2014 ketika saya dan teman-teman mengikuti kegiatan studi banding ke 3 kota di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Di Hotel Jakarta, kami berempat mendapatkan nomor kamar 212, di mana satu kamar diisi oleh 4 mahasiswa, dan saya berbagi kamar dengan teman dekat saya. Singkat cerita, kota kedua yang kami kunjungi adalah Yogyakarta, kota kelahiran ayah saya. Kunjungan pertama kami adalah ke tempat pembuatan alat permainan edukatif di Klaten, karena saya kuliah di jurusan PAUD, jadi tempat ini sangat relevan dengan studi kami. Kami tiba di Klaten sekitar pukul 10:30 siang, dan pukul 1 siang, rombongan kami makan siang di dekat rel kereta api. Setelah makan, kami berencana menuju Pantai Indrayanti, tetapi karena kami tiba di Yogyakarta jam 4 sore, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke Pantai Parangtritis, karena khawatir akan kemalaman. Sekitar pukul 5 sore, kami sampai di Pantai Parangtritis, dan hanya diberi waktu bermain sekitar 1 jam. Begitu melihat pantai, saya dan teman-teman langsung bermain air. Sebenarnya, tidak banyak dari rombongan yang bermain air, hanya sekitar 10 orang. Akhirnya, kami dipanggil dosen untuk melanjutkan perjalanan. Kami tidak sempat mengganti baju, hanya mencuci kaki, jadi kami naik bis dengan baju basah. Setelah itu, kami makan malam di rumah makan dekat Pantai Parangtritis yang menyajikan seafood, dan kami memesan ikan bakar. Jujur saja, ikan bakarnya tidak enak sama sekali. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan ke Malioboro dengan baju yang masih basah. Saya dan teman-teman berbelanja hingga jam 9 malam. Setelah dari Malioboro, kami kembali ke hotel tempat kami menginap. Dalam perjalanan, saya dan teman saya, Ebeb, penasaran ingin melihat hantu. Ebeb mengusulkan untuk melakukan ritual menyisir rambut di depan cermin, dan saya setuju. Selain itu, Ebeb juga bilang bahwa ia ingin turun lebih dulu untuk mengambil kunci kamar yang bagus. Kami pun sampai di hotel. Ebeb mengambil kunci, dan saya menurunkan barang-barang dari bis. Ketika aku menuju kamar, Ebeb langsung menjemputku dan berkata, "Beb, kamar kita hilang nih. Coba lihat ini. Nomor 210, sebelahnya 211, sebelahnya lagi berapa, Beb?" Saat aku melihat di sebelah kamar 211, yaitu kamar 213, aku terkejut dan langsung berpikir dalam hati bahwa ada yang tidak beres di hotel ini. Tak lama kemudian, Ebeb menunjukkan kamar di depan 213, yaitu kamar 212. Aku merasa sedikit lega dan menghela napas, karena kamar kami terletak di ujung ruangan. Saat Ebeb membuka pintu kamar, aku bersandar di dinding, menghadap keluar dan melihat sosok patung Dewi Kwan Im. Aku pun bercerita kepada Ebeb. Ketika kami hendak menjemput 2 temanku yang lain, Komeng dan Ia, aku memaksa Ebeb untuk melihat patung itu. Setelah melihatnya, Ebeb pun mengaku takut. Kami sempat duduk sebentar ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat pintu dibuka oleh Beb, tidak ada siapa-siapa di luar. Kami mengira itu adalah tour guide, dosen, atau teman satu rombongan yang mengetuk. Aku langsung bilang kepada teman sekamarku yang baru bahwa aku malas mandi dan Restu marah. "Kamu kan tadi main air di pantai, harus mandi dan keramas, nanti ada yang mengikuti." Aku jadi takut. Jadi terpaksa deh mandi. Hehe. Aku mengambil handuk dari tas. Lalu Beb bilang, "Kenapa susunan uangku berubah? Tadi tidak seperti ini." Komeng pun menjawab, "Itu uangmu, yang kamu susun. Kenapa kamu marah?" Beb langsung membanting dompetnya. Kami semua, termasuk Komeng, Restu, Iya, Cik, dan Resti, langsung kaget. Kemudian Restu bertanya kepada Beb, "Beb, kenapa kamu kasar gitu?" Beb menjawab, "Kenapa kamu ikut-ikutan suruh aku pindah dari kamar ini? Aku lebih suka di kamar yang tadi, itu tempat tinggal aku selama ini." Kami semua semakin terkejut. Restu kemudian keluar dan berkata, "Hati-hati, itu bukan Beb, tapi orang lain," sambil membanting pintu. Restu dikejar oleh Beb, dan kami semua saling melihat sebelum mengejar mereka berdua. Mereka berhenti di depan kamar Angel, dan teman-temannya sambil cekcok mulut.
Saat Restu mendorong Beb pingsan dan Angel pun teriak. Restu segera menyuruh kami mengangkat Beb dan membawanya masuk kamar sebelum ada orang lain yang melihat. Kami langsung masuk kamar dengan ketakutan, dan Beb masih pingsan. Restu meminta kami membaca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, dan An-Nas, dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan istighfar. Beb akhirnya bangun dari pingsannya, dan alhamdulillah, dia sudah tidak ngomong ngaco lagi. Kami lalu mandi dan sholat isyak, kemudian tidur dengan tenang sampai pagi. Keesokan paginya, Restu langsung bertanya kepada Ebeb, "Kamu kenapa semalam?" Aku dan yang lain saling memandang. Ebeb pun menjawab, "Aku nggak tahu kenapa, tapi punggungku terasa berat banget dan aku benci banget lihat kamu." Restu melanjutkan, "Tadi pagi aku jalan-jalan di sekitar hotel dan melihat patung Bunda Maria, lalu aku berani masuk ke kamar kalian. Dia merasa terganggu dengan kalian. Awalnya sih dia tidak mengganggu, tapi siapa yang menyemprotkan wewangian? Dia marah saat itu, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Aku hanya berpikir dalam hati, padahal aku semalam melihat patung Dewi Kwan Im. Kenapa pagi-pagi patungnya jadi Bunda Maria?" Setelah sarapan, kami check out dari hotel dan aku serta Ebeb duduk di bagian belakang dekat supir pengganti. Supir itu bercerita tentang hotel yang kami tinggali semalam. Dia bilang dia melihat anak kecil berlari ke kamar 213 dan langsung bertanya kepada resepsionis. "Aku lihat ada anak kecil masuk ke kamar ujung tanpa membuka pintu. Itu siapa?" Resepsionis menjelaskan bahwa hotel di Jogja biasanya memiliki satu kamar rahasia untuk sesaji. Jadi tenang saja, dia tidak mengganggu. Akhirnya, si supir kembali ke kamarnya. Dosenku pernah bercerita bahwa dia pernah pelatihan di Jogja dan menginap di hotel yang sama. Salah satu temannya mengatakan bahwa aura hotel itu panas dan meminta panitia untuk memindahkan mereka, dan akhirnya mereka pindah hotel. Teman rombonganku juga pernah mendengar seorang wanita menyanyi lagu Jawa di kamar mandi di hotel yang sama. Terakhir, saat temanku Angel berteriak karena Ebeb pingsan, Angel melihat darah mengalir di dinding. Padahal itu tidak ada sama sekali. Begitulah pengalaman kisah nyata yang saya alami waktu di Jogja. Semoga yang mendengarkan bisa mendapatkan hal positif dari kisah saya. Terima kasih.